Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Langsung saja ke saham pertama. Indi yang ditutup di harga 1490 menguat 3,47%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya Indi ada sedikit distribusi. Nah, kita lihat dulu ya, harga batubara itu sudah di bawah 100 lagi setelah 2023 2024 tuh pernah di 200-an. Ya seperti diketahui ini cyclical ya. Ada masanya turun, nanti ada masanya lagi naik ya. Ya biasanya kalau melihat histori itu per 2 tahun sampai 2,5 tahun 3 tahun gitu turun, dia naik lagi biasanya ya. Dan seperti itu juga Indi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, peak Indi 2018 turun sampai 2020 baru rally, kan? Nah, ini 2022, ini dia turun nih dari peak puncak. Dia sempat turun 72%. Terus baru teknik rebound berapa persen nih dari bottom. Nah, 80% lumayan juga ya. Ternyata diam-diam Indi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dia naik hampir 80% dalam sebulan. Jadi saat ini gimana untuk perkembangan ini di minggu depan? Kita lihat lagi. Kalau di grup Borneo Trader kemarin itu beli. Kami beli pas mepet EMA 200. Bapak Freds nih. Mulai koreksi ini aja ini. Dia di tanggal 23 April itu saya sudah imbaukan kita entry dekat-dekat EMA 200. Karena EMA 200 itu potensi besar mantul. Ya di sekitaran 1450 sampai 1400. Dan kami stop loss di bawahnya. Kenapa 1400 memilih? Karena itu ada gap. Tapi itu kan di bawah EMA 200. Nah itu ya, menurut saya ya kembali ke masing-masing. Itu tergantung. Ya kembali ke masing-masing melihatnya. Ya saya kasih toleransi. Kebetulan EMA 200-nya di 1450. Dan saya kasih toleransi sampai gap. Kalau sampai tutup di bawah gap ya saya jual. Ya paling berapa sih? Beli dari 1450. Kalau di bawah gap cut loss-nya di 1470 5,89% dengan reward yang dikasih kemarin 8%. Lumayan nggak? Ideal nggak? Ideal. Nggak harus reward 1/2, 1/1 pun sebenarnya nggak masalah. Yang penting peluang naiknya lebih condong ke atas nggak arahnya. Itu ya. Jadi kemarin sudah profit taking di 1570. Nah mungkin nanti akan buyback lagi kalau ada koreksi, kalaupun ternyata rebound itu ya. Jadi kembali ke masing-masing lah. Setiap strategi itu kan pasti ada plus minusnya. Support resisten itu juga menyesuaikan yang melihat, tapi rata-rata tuh hampir-hampir sama support resisten orang ya. Tapi beda-beda tipis lah. Itulah namanya market ya. Nggak selalu bisa tepat pas karena ya seperti itu pergerakan market. Kalau selalu tepat, pas, dan sesuai psikologis kita, sesuai analisa kita ya gampang. Menebak market tuh sangat gampang. Tapi kan yang memang susah tuh ya psikologis kita nih. Nah, karena market kadang nggak sesuai dengan harapan. Gitu ya. Jadi untuk ini masih bagus nggak? Harusnya sentimen royalti batubara itu masih jadi pendorong. Kenapa? Spike volumenya itu besar. Seminggu kemarin aja kita lihat ya. Tuh, ada big akumulasi. Ajet beli 20 miliar. Harga rata-rata di 1463. Sekarang 14690. Sekarang di 1490. Terus AI, ODB, BGR, YB, CP. Itu kan broker-broker yang cukup bagus. Walaupun memang ada broker-broker retail juga. Tapi oke lah harusnya ya. Saat ini Bapak Ibu tetap pakai supportnya 1400 menurut saya. Kalau dejebol itu ya udahlah. Downtrend dulu, bukan downtrend, dead cat bond ke bawah dulu. Kapan naiknya ya saya nggak tahu. Ya kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss, tinggal sabar menunggu. Jangan seperti ini ya, nggak mau stop loss 5%, 6%, tapi akhirnya putus harapan stop lossnya 10, 15, 20%. Ada yang seperti itu? Kalau ada itu ya coba hindari lah. Kenapa Bapak Ibu kalau seperti itu terus bakal habis uangnya. Ya. Dan psikologis pasti keganggu dan mungkin nanti akhirnya menyalahkan saham. Saham itu judi, saham itu tidak mungkin untung ya karena tadi salah strategi. Gak usah saham deh, dalam real business, real market aja Bapak Ibu kalau salah strategi juga kan
Bisa nggak untung atau untungnya nggak maksimal, bahkan bisa rugi. Dalam hidup aja pasti pakai strategi, plan hidup bagaimana kalau mau badan selalu sehat, menjaga makan nggak sembarangan kan. Ibaratnya mau makan gula terus setiap hari, minumnya gula-gula, makannya nasinya banyak. Ya seperti itu juga di market ya, kita harus punya strategi. Bagaimana cara meminimalisir risiko, seperti hidup juga minimal risiko gimana? Risiko agar nggak obesitas, nggak penyakit, misalnya penyakit gula ya jangan makan gula. Kita mengurangi gula. Ya kalaupun mau makan gula sedikit, mungkin seperti yang dibilang maksimal sehari 25 gram gula. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah. Nah itu, jangan kita berlebihan seperti itu ya. Tapi kembali ke masing-masing. Kalau saya pakai 1400, kalau mau pakai 1300, 1200 itu juga silakan. Ya, itu. Dan memang Indi terlihat gagal menembus. Tapi apakah menembus? Bapak Ibu perhatikan time frame weekly-nya. Lihat volume meningkat cukup signifikan, bahkan ini tertingginya juga di saat ini 2025. Di 2024 itu sempat volume tertingginya juga waktu itu, tapi habis itu kempes ya. Apalah sentimen dulu ya, lupa. Dia naik berapa persen nih? 18%. Di time frame weekly ini naik berapa nih? 29%. Ya menurut saya sih ini naik, tetap naik. Kenapa? Karena potensi besar memang Mei itu nggak ada sell in Mei. Tapi disclaimer, kita harus jaga-jaga juga. Pokoknya Indi jaga-jaga, kalau dia jebol 1400 tuh mending exit aja dulu lah. Tapi ya kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang ya agak jauh ya. Kami kemarin juga di tanggal 23 April itu saya suruh cicil. Oh 24 ya, 24 April nih. 24 April saya suruh cicil. Perkiraan saya itu mau rebound karena kelihatan bid offernya bagus. Saya suruh cicil dari 1500. Ternyata habis dicicil tuh sesi 2 turun ya dia sampai 1435. Tapi esokannya baru rebound. Ya sesuai harapan kami juga, yang ngantri bawah 1450 tuh harusnya dapat kan, low-nya sampai 1435. Dan profitnya lebar tuh. 5% 6% lebih. Jadi itu aja dulu untuk Indi. Masih oke harusnya. Minggu depan masih cenderung ke atas ya. Targetnya masih sama. Kalau sesuai harapan ada swing atas ISG seminggu atau 10 hari ke depan 1800. Lumayan tinggi ya. Kita lihat aja. Ya, atau minim-minim ya 10% lah, 1650 Indi. Lanjut Adro yang ditutup di harga 1885. Lanjut Adro yang ditutup di harga 1880, menguat 0,26%. Asing net sell. Kalau di brokersnya Adro akumulasi. Adro memang bukan sektor batubara, dia lebih ke energi terbarukan, energi bersih. Tapi menarik gak? Menarik. Pokoknya Bapak Ibu tren jangka pendek nih, lihat Bapak Ibu ya. Memang secara candle kurang bagus. Bisa jadi kan tiba-tiba kalau candle seperti ini ya, tiba-tiba doji ini bisa tiba-tiba dibuang. Pokoknya kalau dia jebol 1850 buang dulu aja. Menurut saya jebol 1850 buang aja dulu. Ya, kenapa? Ya potensi ke bawah. Kalau mau bagus Senin langsung gas. Atau kalaupun koreksi belum saatnya naik, dia nggak akan jebol 1850. Toleransi 1840. Paling 2,5% lah cut loss-nya. Udah. Daripada Bapak Ibu dibawa ke 1750. Itu ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Itu aja, coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Baru mau ngangkat nih, baru 2 candle. Bapak Ibu perhatikan. Ada big akumulasi seminggu kemarin. Coba lihat tanggal 25 aja. Big akumulasi. KI konsisten beli. Bahkan KI beli 30 miliar di tanggal 25 April. Kalau ditarik seminggu, KI beli 118 miliar. Ya kita lihat lah. Man, sayang Bapak Ibu lihat asing jualan. Ya. Tapi menurut saya lebih cenderung ke atas juga. Target Adro seminggu ke depan. Kalau jalan ya. Pokoknya Senin Selasa kalau tembus lagi 1900 atau bisa tutup minimal 1900, 2000 pasti di ya Adro. Itu. Lanjut AAD yang ditutup di harga 7075 menguat 0,35%. Asing net buy. Kalau resminya AAD di distribusi. AAD bagus. Pokoknya AAD ini Bapak Ibu bisa pakai ini, saya hapus saja gambar ulang ya. Ini juga dia di persimpangan jalan nih antara akan menembus 7500 atau gagal dead cat bond. Neckline-nya Bapak Ibu bisa pakai A6800
800 jebol itu buang aja. Ingat aja itu ya. Atau 6750. Berarti dari harga sekarang 300 poin. Ya 5% lah cut loss. Main dalam. Tapi target profitnya juga cukup tinggi. Tuh ya. Sama lah. Cut lossnya 5% cut loss. Target profit 5-8% minimal. Oke lah. Ya kalau ada koreksi menarik. Tapi kalau mau bagus harus rebound langsung. Jadi coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya candle-nya kurang bagus. Hammer terbalik. Tapi nggak masalah. Masih cenderung ke atas. Kalau menurut saya untuk AAD minggu depan. Masih swing atas. Peluang besar 7.500 AAD. Lanjut. ADMR yang ditutup di harga 960 muat 2,12%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya ADMR ada sedikit distribusi. ADMR bagus juga. Ya. Waktu itu perkiraan saya kepentok bawah. Nah ini ya Bapak Ibu. Perkiraan saya waktu itu naik kepentok atas koreksi dulu. Ternyata rebound. Ya ini. Seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat ya. Pergerakan red sideways. Seperti ini kan dilema. Di bawah resisten. Takutnya pas dibeli dia. Gak naik malah turun. Nah itu. Makanya banyak sering orang kalau ketemu sideways seperti ini ya belinya buy on breakout. Lebih konfirmasi tembus. Dan bagus nggak sekarang untuk ADMR? Bagus. ADMR Bapak Ibu pakai supportnya berapa nih? 930 aja. Gagal pertahanan itu buang target ke berapa? Minimal 1000 sampai 1050. Ya. Ya masih ada potensi upset lumayan tinggi tuh. Untuk ADMR nih. Kalau dihitung risk reward. Cut loss-nya ya 920 aja. 4% dengan reward minimal ya. Minimal. 5% ke 1010 dan 1050 9. Ya risk reward 1/2. Menarik kalau berminat ADMR. Time frame weekly-nya juga bagus, volume meningkat, MACD Golden Cross. Bagus. Apalagi dia tembus neckline-nya 930 tuh dengan volume. Ya harusnya valid. Kemana candle hijau lagi minggu depan. Walaupun terlihat memang ada big distribusi, nggak masalah. Menurut saya nggak masalah. Ya. Itu aja untuk ADMR. Lanjut. PTBA yang ditutup di harga 2.780 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dilihat brokersnya PTBA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA kapan nih biasa ROPS-nya ya? Ini Mei bagi dividen tapi sekarang belum ada info mau ROPS. Biasanya Mei mungkin ya ROPS-nya. Ini kan terakhir 2024 tuh Mei awal bulan. Ya kita lihat aja. Ini cuman di Stockbit belum rilis untuk RUPS-nya. Jadi secara teknikal gimana? Ya di pucuk dan dia di atas EMA 200. Harusnya bagus. Harusnya bagus. Bapak Ibu kita turunin aja ya. Kita pas-pasin dekat EMA 200 ya. Kebetulan EMA 200-nya dekat dengan 2700. Nah itu toleransinya jebol itu buang aja minggu depan ya. Target rebound kemana? Kalau jalan, apalagi kalau misalnya dividennya besar, ada potensi upset masih bisa ke 3000. Cuman Bapak Ibu lihat, ini dia sudah naik dari 2300. Dan naik berapa persen nih? Dan naik 20%. Ya masih bisa lah, naik mungkin 5-10% lagi. Sampai RUPS kan nanti. Trendline downtrend sudah dipatahkan, harusnya potensi besar swing atas. Bisa harusnya 2900-3000. Cuman Bapak Ibu perhatikan juga ini dia doji di atas ini tiba-tiba takutnya sih ada buangan. Ingat aja hati-hati Bapak Ibu kalau di bawah 2700 mending pertimbangkan stop loss. Tapi kalau Bapak Ibu minat dividen tambah lagi kalau dia turun. Itu aja. Dimana bisa nambah gap ini sekalian aja 2400 2300 ini. Nih. Kalau beli atas ini mau dividen simpan lebih lama tambah di 2500 ke bawah sini sampai 2300. Itu aja untuk PTBA. Kalau mau bagus memang minggu depan gak harus ke bawah langsung gas PTBA. Lanjut ITMG yang ditutup di harga 22.100 muat 0,22%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya ITMG di distribusi. ITMG baru bagi dividen ya wajar kalau nggak bisa naik. Tapi kalau market bullish di Mei atau seminggu ke depan ada peluang lah ITMG naik sampai 23.000. Ya, kalau menurut saya masih ada peluang bisa rebound. Tapi kalau langsung nutup gap kayaknya berat. Atau di maksimal 23.400. Ya,
Di sini aja. Dan risknya kecil tuh, ITMG berapa? Paling 2% cut loss. Udah jebol, buang aja. Targetnya juga nggak tinggi kan, 2-5%. Segitulah. Mudah-mudahan bisa ya. Itu aja untuk ITMG. Lanjut. UNTR yang ditutup DG 23.100 menguat 0,21%. Asing net sell. Kalau bukan resminya UNTR di distribusi. Dan ada info terbaru dari Stockbit. Nah, ini enaknya Stockbit ya, Bapak Ibu, ada info-info tuh. UNTR akan bagi dividen senilai 1.484 per saham, per lembar saham. Berarti dengan harga sekarang di 6% lebih ya. Lumayan nggak? Lumayan. Kemana target UNTR? Potensi masih bisa naik kalau menurut saya. Target 24.000 minggu depan. Ya, kapan dia bisa bagi dividen? Sudah RUPS kan? Ya tinggal kapan nih? Belum ada rilis tanggal ya. Tapi ya sudah pasti bagi dividen 1.484 per lembar saham. Jadi masih peluang naik, masih peluang naik. Target 24.000. Boleh nggak saya ambil dividen? Kalau Bapak Ibu hitung nih ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Ini melihat histori aja. Dia sudah turun dari 2022. 2 tahun. Hampir 3 tahun dia turun. Ya menurut saya sekarang harganya masih oke lah. Bapak Ibu untuk kumpul, ambil dividen. Dan tambah lagi nanti kalau misalnya turun. Ya mungkin di 20.000. Maksimal turun mungkin tahun ini 20.000. Itu pun kalau turun. Dan menurut saya bottomnya waktu itu tuh di Maret. Itu bottom. April ya ini bottomnya. Ya sekitar April Maret ini bottom. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau ternyata masih nge-swing bawah sekali lagi ya maksimal 20.000. Baru berangkat. Dan masih sama gambaran view-nya masih sideways. 20.000 pun masih sideways. Nah, tinggal nunggu berangkatnya. Kalau pandangan saya ini sideways akumulasi untuk tren uptrendnya nanti. Ini kan udah turun dari 2022 sampai 2000 low-nya itu titik terendahnya Februari. Terus habis itu lihat Bapak Ibu pergerakannya sideways kan. Nah itu. Kalau menurut saya sampai 20.000 pun masih aman. Itu aja untuk UNTR. Kalau menurut saya kalau Bapak Ibu yang nggak mau pusing-pusing, nggak mau lihat market setiap hari, pengen beli dan simpan aja, ambil dividen, bisa pertimbangkan UNTR. Pertimbangkan. Jadi analisa kembali sendiri, keputusan jual beli di tangan Bapak Ibu. Ya, untuk UNTR. Lanjut, DOIT yang ditutup DG 408 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka resminya DOIT di distribusi. DOIT bagus, small akumulasi. Pakai 400 support. Jangan jebol. Udah jebol, buang aja lah. 3% Bapak Ibu cut loss saja. Target minggu depan 440. Coba lihat time frame weekly-nya seperti apa. Hammer terbalik. MACD menyempit. Nggak masalah. Yang seperti ini candle-candle belum pasti juga mengkonfirmasi. Kecuali menurut saya ya kalau tutup di bawah 400 sudah selesai. Ya. Jadi itu aja dulu untuk DOIT. Yang penting nggak jebol 400. Lanjut. Harum yang ditutup DG 790 menguat 3,26%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Harum di distribusi. Harum harusnya bangkit. Nggak boleh jebol berapa? Jangan jebol 770. Kalau dijebol 770 gagal. Mau bagus langsung rebound. Kita lihat. Pokoknya Senin tembus berapa? Ya rebound lah. 2%, 3% udah bagus lah. 2% aja naik Senin tuh udah bagus. Lebih cenderung ke atas. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan time frame weekly-nya, ini menurut saya sudah valid breakout 770 ya atau 780 itu. Ya walaupun memang 800 level psikologis. Tapi bagus, menurut saya bagus. Kenapa? Kalaupun dihitung 800, ini kan 791% aja di bawahnya nggak masalah. Dan juga ini volume tertinggi semenjak Agustus 2024. Dan ini dari bottom. Mestinya ya ke atas. Kapan bagi dividennya biasanya nih? Juni. Ya, cuman dividennya nggak besar. Ya kita lihatlah karena juga Harum ini cukup dalam turunannya, harusnya ada swing atas. Kenapa? Karena dia sudah mematahkan trend line downtrendnya. Biasanya swing atas saham-saham setelah mematahkan trend downtrendnya. Paling nggak. Ya harapannya 900, 950 bahkan 1000. Ya, kita lihat untuk Harum. Itu. Lanjut BSSR yang ditutup DG 4.220 menguat 0,23%. Asing net buy. Kalau dilihat book resminya BSSR di distribusi tipis. BSSR time frame weekly-nya bagus, volume ya lumayan.
dan berhasil menembus 4.200. Aman nggak? Harusnya aman. Cuman Bapak Ibu perhatikan, di broker sama restock bid itu distribusi. Tapi nggak masalah sebenarnya mau distribusi juga selama di atas 4.000. Ya toleransi lah 4150 ya. Jebol itu ya udah gagal. Nah ini dia bergerak range sideways pendek. Yang sering saya bilang antara dia minggu depan tarik naik atau dibuang. Taruh ditarik naik kemana? Minimal dikasih 3% ke 4.400. Itu udah peluang ya. Lebih cenderung kemana? Cenderung ke atas. Kecuali memang ISG balik arah, jebol sekarang di 6.600 kan. Kalau jebol 6.500 itu ya udah ke bawah juga tuh BSSR ya. Itu aja dulu untuk BSSR. Lanjut. ABMM yang ditutup harga 3.310 terkoreksi 1,48%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya ABMM akumulasi. ABMM bagus, mengarah ke atas. Ya, walaupun koreksi biasa. Kalaupun retest koreksi sedikit harusnya ya, nggak jebol 3.200 dan rebound. Bahkan kemungkinan besar minggu depan langsung rebound. Coba lihat time frame weekly. Tuh bagus. Volume meningkat dan dia berhasil menembus 3.200 dengan volume. Ya. Jadi aman nggak? Harusnya aman. Cenderung kemana? Ke atas. Target berapa? 3.500 minimal. 3.500, 3.600. ABMM minggu depan. Lanjut. Bian yang ditutup di harga 19.950 menguat 0,25%. Tapi Bapak Ibu perhatikan, value transaksinya cuma 507 juta. Itu beli dan jual akumulasi ya. Sedangkan market cap-nya berapa? 665 triliun. Transaksi sehari cuma 500 juta. Itu berarti sepi ya. Kalau dilihat dari asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Bian akumulasi. Ya, kalau Bapak Ibu berminat Bian ya silahkan. Ini bergerak selain sideways pendek. Time frame weekly-nya sideways, daily-nya juga sideways. Ya memang ada akumulasi tapi belum kemana-mana. Ya, kalau mau berspekulasi buy silahkan aja. Ya, tapi menurut saya nggak menarik. Bisa rebound nggak? Bisa. Ya mudah-mudahan minggu depan lah. Ini sudah lama juga dia sideways ya. Dari semenjak kapan nih? 4 Maret. Berarti hampir 2 bulan lebih dia sideways. Ya mudah-mudahan ada tarikan di awal Mei. Ya kalau ke 21.000, 22.000 itu kan lumayan. Kita lihat aja BSSR. Lanjut. Toba yang ditutup di harga 364 menguat 1,1%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya Toba didistribusi. Toba bagus. Toba bagus. Ya, lebih cenderung kemana? Ke atas. Support yang dipakai 350. Jangan jebol. Target selanjutnya 400. Maltoba. Kita lihat minggu depan. Ya, coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Walaupun bisa dibilang ini candle 3 watt soldier. Tapi harusnya nggak jebol. 350. Lebih cenderung kemana? Satu candle lagi merah menguji 400. Toba. Saham terakhir KKGI yang ditutup di harga 402 terkoreksi 9,45%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya KKGI akumulasi. KKGI waduh kena buang ya satu candle. Ada apa nih? Gak tahu ada sentimen apa ya. Kalau Bapak Ibu tahu bisa tulis di kolom komentar. Saat ini ya jebol 420 tapi kalau jebol seperti ini nih bisa ada peluang teknikal rebound dia dari 390. Kita lihat ya. Kalau 390 ini nggak mampu menjaga juga udahlah. Tapi peluang besar sih kalau koreksi besok Senin sampai 390 mantul. Kalau dikasih 2%, 3% lumayan nggak ya? Lumayan. Ya, itu untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.